Shalom Alehem. Bapak Yahweh memberkati saudara. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk membaca kitab suci di dalam kitab Mislei 30 ayat 24. 30 ayat 24. Kita akan bersama-sama belajar. Ada 4 hal yang kecil di bumi, tapi mereka sangat bijaksana. Semut adalah serangga yang tidak kuat, tapi mereka menyediakannya di musim panas. Kelinci gunung adalah binatang yang tidak perkasa, tapi mereka membuat rumahnya di atas cadas. Belalang yang tidak mempunyai raja, tetapi mereka keluar dengan membagi kelompok-kelompoknya. Cicak yang dapat kamu tangkap dengan kedua tangan, tetapi ada di istana raja. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita, saudara. Di sini dikatakan ada hal yang kecil. Hal yang kecil itu pasti tidak berbicara hanya soal binatang yang kecil, tetapi sesuatu yang kecil. Nanti kita akan bahas sama-sama, tapi kita akan mengikuti apa kata firman Tuhan, di mana di situ ditulis binatang-binatang yang kecil. Nah, saudara yang terkasih, kenapa disebut bijaksana? Karena makhluk ini mampu bertahan hidup dan berkembang meskipun memiliki keterbatasan. Sekarang kita bandingkan dengan manusia. Manusia itu punya hikmat, punya akal, tapi kadangkala dia hidup tidak bijaksana dan tidak bisa berkembang, artinya tidak bisa bertumbuh. Tetapi kita akan belajar dari 4 binatang ini dan hal-hal yang kecil. Apa itu, saudara? Kita akan selidiki terlebih dahulu tentang binatang kecil ini. Yang pertama adalah semut. Dikatakan semut ini juga kecil. Kenapa dia termasuk istimewa? Kenapa dia termasuk di dalam Mislei ini atau kata-kata bijak? Yang pertama adalah semut itu tahu menghargai waktu, tahu kesempatan. Saya kadangkala dibuat jengkel dengan semut, saudara. Baru naruh makanan, baru 5 menit sudah banyak semut yang datang. Jadi seolah-olah begitu dia lihat makanan, dia langsung menyerang, saudara, langsung mengambil makanan itu. Bahkan makanan yang lebih besar dari tubuhnya sendiri. Yaitu tahu menghargai waktu dan selalu mencari kesempatan. Mari kita akan pergunakan 2 kata ini, tahu menghargai waktu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, waktu kita berjalan dengan cepat sekali. Dan bahkan tak terasa kita sudah mendekati tutup tahun. Pernahkah kita menyadari bahwa kondisi keadaan seperti sekarang ini bisa berubah dalam hitungan menit saja atau mungkin detik? Kalau kita perhatikan bagaimana waktu itu berjalan dengan kecepatan yang luar biasa, kita baru siap-siap menyiapkan khotbah, tahu-tahu sudah jamnya mingser jauh. Begitu juga dengan khotbah tiap hari Rabu maupun Minggu.
atau Sabat, itu cepat sekali saudara. Kita juga melihat siapa yang akan mengira. Sampai hari ini saya masih tanda tanya saudara. Kematian itu suatu misteri. Kemarin Bu Said masih bersama dengan kita, masih berkumpul bersama-sama. Tahu-tahu dia sudah kembali pulang ke rumah Bapa. Dan pulangnya juga dadaan saudara. Dia masih sehat, mengalami kecelakaan yang sangat mengerikan sekali. Saya kira saudara pasti sudah mendapat videonya, bukan? Sudah, siapa yang sudah? Angkat tangan. Wah, sudah banyak ya yang mendapat. Saya melihat kecelakaannya itu sangat mengerikan sekali saudara. Persis kayak waktu pas demo ada ojol yang ditabrak itu sampai masuk ke kolong. Dan tadi saya melihat di rumah kematian ternyata sininya agak retak ya, mungkin pecah kali saudara, dan matanya sempat keluar ya, retina matanya itu keluar, bola matanya itu saudara. Sangat mengerikan sekali. Bagaimana enggak seperti itu? Waktu dia nyebrang, tahu tuh ditabrak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tahu-tahu sudah pindah alam. Saya berpikir lebih baik memang dia meninggal dunia. Kalau dia hidup, saudara bisa bayangkan akan cacat permanen. Belum lagi otaknya pasti akan kena, belum lagi pengobatan mata, kaki dan tangannya yang putus. Bisa-bisa dia menyangkal Tuhan, sehingga Tuhan tahu lebih baik dia dipanggil sekalian saudara. Jadi dia tidak merasakan bagaimana sakitnya, tahu-tahu jedet hilang sudah ya. Waktu begitu luar biasa cepatnya saudara. Dulu ada bersama-sama dengan kita, tapi sekarang Bu Haryati sudah mendahului kita menuju ke Samayim. Kita juga tidak tahu kapan waktu kita dipanggil Tuhan. Yang jelas kita harus menghargai waktu, cari kesempatan. Begitu ada waktu, gunakan sebaik-baiknya. Sekalipun saya melihat hari ini cuacanya hujan, mendung yang begitu pekat, tapi saya kira cuaca buruk itu, yang buruk hanya cuaca saja, bukan hati saudara. Cuaca boleh buruk, tapi kesetiaan kita harus tetap maju terus, karena kita tahu bahwa waktu kita begitu cepat sekali ya. Cari kesempatan saudara. Begitu ada kesempatan ibadah, ayo cepat ibadah. Jangan santai-santai. Kita tidak tahu kapan dipanggil pulang. Kita tidak tahu kapan ada peristiwa-peristiwa yang terjadi berikut ini. Ya, oleh karena itu sebaiknya saudara harus lebih sungguh-sungguh lagi. Begitu ada kesempatan, harus kita cepat. Sama seperti semut saudara. Semut itu begitu ada makanan, dia cepat mencari ya. Begitu dia cari, dia dapat, dia akan masukkan ke lubangnya. Yang kedua yang menarik dari semut adalah setia kawan. Bagaimana enggak setia kawan saudara? Kalau kita melihat makanan banyak, kadangkala kita lupa dengan orang lain. Kadangkala kita berpikir, wah itu untuk saya semua. Tapi tidak demikian dengan semut.
Begitu dia melihat makanan, dia terasa, oh ini makanan terlalu besar ini. Dia panggil teman-temannya untuk mendatangi makanan tersebut. Makanya saya menyebutnya semut itu memiliki kesetiaan, setia kawan. Yang ketiga, apa yang istimewa dari semut? Yang ketiga adalah pemberani. Waktunya tidak lama, saudara. Kalau ada banjir saja, dia tidak bisa nyebrang, ya, mengalami kesulitan untuk mencari makanan. Apalagi kalau banjirnya besar, semut itu jelas tidak mungkin berani melawan arus. Tetapi begitu dia melihat ada makanan, dia segera kejar. Maka saya sebut dia pemberani. Karena resikonya dia bisa mati keinjek, mati dibunuh, banyak sekali, saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sebagai orang percaya, kita masih memiliki keberanian untuk memberitakan Injil? Waktu yang sudah tidak lama ini harus kita pergunakan sebaik-baiknya, agar supaya waktu Yesus datang, kita sudah bisa memberitakan kepada orang lain. Perkara orang itu terima atau tidak bukan urusan kita. Tugas kita adalah memberitakan dengan berani. Amin, saudara. Jangan kita berpikir, wah aku takut kalau memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, wah bisa-bisa tersinggung. Ya mau tersinggung mau enggak, masa bodoh. Makanya kalau ada kematian, saya paling senang memberitakan Injil. Saya katakan bahwa di luar nama Yahweh dan Yesua tidak ada keselamatan. Agama boleh menceritakan kebenaran, agama boleh menceritakan kebaikan, tetapi tidak semua menceritakan keselamatan dengan dasar dan bukti yang kuat. Tetapi Yesua punya dasar. Dia ngomong, akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Dan dia buktikan waktu dia mati, hari ketiga dia bangkit kembali. Artinya kematian tidak bisa menguasai dia. Kita harus punya keberanian untuk menyampaikan. Kadangkala kalau melihat orang banyak, apalagi yang tidak seagama, wah mikir mau ngomong juru selamat, bagaimana kalau mereka tersinggung? Saya nggak urusan, saudara, mau tersinggung kayak mau apa, masa bodoh. Tapi yang jelas saya harus memberitakan di luar nama Yahweh tidak mungkin ada keselamatan. Kita harus berani seperti itu. Apalagi dulu di Bogeman kalau nggak salah, waktu ada kematian siapa itu, pakainya toa masjid itu, saudara. Ya kita beritakan malahan lebih jauh jangkauannya, bahwa tidak ada juru selamat selain Bapa Yahweh. Sekali lagi, perkara tidak diterima, it's okay, no, nggak masalah. Dia pilih sendiri kok. Jangan sampai waktu kita mati, kita dituntut Tuhan karena ada orang yang mau masuk neraka. Dia bilang, itu loh Pak Lukas yang sudah ngerti kebenaran aja tidak berani menyampaikannya kepada saya. Bagaimana, saudara? Tapi justru kalau kita memberitakan kebenaran, orang tidak bisa menyangkal. Malaikat Tuhan akan mengatakan, mengapa kamu tidak terima Yesua? Bukankah kamu sudah dengar pendeta itu memberitakan keselamatan? Kamu masih bertahan dalam agamamu yang salah. Kebetulan tadi pukul 2 saya diberi kesempatan
untuk saya menyampaikan firman Tuhan di kelompok Pendeta Lance di Manado, saudara. Saya menyampaikan firman Tuhan bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam nama apapun kecuali nama Yahweh dan Yeshua. Saya terangkan pelan-pelan sampai hampir jam 3 tadi. Kalau saja saya tidak mengatakan, Bu, sudah berhenti ya Bu, saya tak siap-siap karena mau ibadah, mungkin banyak pertanyaan, saudara. Tapi saya percaya paling tidak saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan berani. Tidak peduli dia dari gereja manapun, nggak urusan saya. Perkara terima atau tidak bukan urusan saya. Kita lanjut. Apa keistimewaan semut? Semut ini memiliki keistimewaan tidak cari jalan pintas. Kalau saudara mengamati semut, dia berputar keliling jauh sekali. Saya berpikir ya, kenapa tidak menyeberang saja jalan pintas? Dia harus keliling, dia ngerti, oh yang buat jalan di sini itu aman. Dia tidak cari jalan pintas. Kadangkala kita senang pakai jalan pintas. Kalau gagal, ya lebih baik mati katanya. Percuma kita hidup tetapi mengalami hambatan. Nah, saya katakan kepada seseorang yang berkata seperti itu, saya katakan, kamu itu sudah percaya Bapa Yahweh, kok ada masalah sedikit saja cari jalan pintas. Mengatakan, aku lebih baik kalau ada kereta lewat tak nabrak saja. Itu omongan apa kayak gitu? Apakah dengan nabrak kereta api itu masalahmu selesai? Betul, selesai. Tapi selesai dengan dunia. Tapi selesainya dengan di alam kehidupan yang baru tidak selesai. Orang itu akan mati sebagai pembunuh. Jadi sekali lagi, jangan sekalipun mengucapkan aku mau bunuh diri. Jangan. Tapi ucapkan bahwa masalahku sebesar apapun, Bapak Yahweh itu lebih besar dari masalah saya. Tantangan sebesar apapun, Bapak Yahweh lebih besar dari tantangan saya. Harus selalu begitu, saudara. Maka kalau tidak ya repot. Sekarang kita akan lihat binatang kedua. Nah, binatang kedua di situ dikatakan sepanim, ya. Kalau saya baca di kitab Ibrani, tulisannya sepanim, itu kelinci gunung, ya. Di dalam kitab Mislei tadi dikatakan ada semut adalah kelinci gunung. Terjemahan LAI salah, terjemahan ILT sudah dibenarkan, yaitu kelinci gunung, saudara. Kalau kelinci gunung itu kita pasti tahu, ya. Kalau saudara lihat di LAI itu disebut pelanduk. Pelanduk itu apa? Nggak jelas, saudara. Tapi kalau di ILT sudah jelas disebut kelinci gunung. Kelinci gunung itu memiliki tubuh yang kecil. Dan kelinci gunung itu hampir punah. Nggak tahu sekarang, saudara. Kelinci gunung menjadi sasaran banyak predator, baik itu ular maupun burung elang,
tetapi dia memiliki perlindungan di sela-sela bebatuan yang sempit. Kalau dia dikejar oleh predator lain, dia akan lari ke bukit-bukit batu yang bercelah kecil sekali. Dia bisa masuk ke dalamnya. Itu menjadi gambaran orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Kemana tempat dia berlari adalah hanya kepada Bapa Yahweh sebagai gunung batu kita. Dan kalau kita sudah ngumpet ke gunung batu keselamatan kita, siapa yang akan lawan kita? Tidak ada, saudara. Jadi setiap hari biarlah kita berdoa, katakan, Tuhan, aku mau berlindung di bukit batu, yaitu Engkau sebagai batu karangku yang teguh. Termasuk orang pakai kepa, ya, orang pakai kepa itu memiliki arti bahwa orang tersebut mengakui Bapa Yahweh sebagai gunung batunya, sebagai imannya yang teguh. Itu arti dari pakai kepa. Juga kita mengakui bahwa Mesias akan datang, walaupun konsep dengan orang Yahudi agak beda, saudara. Kalau Yahudi, Yesua kan belum datang, Mesiasnya belum datang katanya. Tapi kalau kita dulu 2000 tahun yang lalu sudah datang. Sekarang tinggal kita menanti kedatangannya yang kedua kali sebagai hakim yang adil, sebagai mempelai pria kita yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Tanpa dia menjejakkan kakinya, dia akan datang dengan disertai oleh malaikat-malaikat dari Syamaim, akan meniupkan sangkakalanya, sehingga ketika kita mendengar sangkakala, firman Tuhan katakan, in the twinkling of an eyes. Jadi dalam sekejap mata kita akan diubahkan oleh Tuhan. Dan saya katakan, jangan sekali-kali saudara ketinggalan. Sekali lagi saya katakan, jangan sekali-kali saudara ketinggalan. Kalau sampai ketinggalan, luar biasa sengsaranya, saudara. Karena dunia ini tidak ada Tuhan. Roh Kudus akan kembali bersama dengan para saleh-salehnya. Sementara dunia ini akan masuk ke zaman yang baru, yang dikenal anti-Hamasyah atau kelompok New World Order. Ya, saya berharap ini nggak di take down, saudara. Yang penting bagi kita saat ini, kita sudah mendekati menit-menit bahkan detik-detik terakhir. Yesua Hamasyah akan datang kembali untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Sayang sekali kelinci gunung ini tidak bisa bertahan menghadapi pemburu, karena mereka pakai senjata api atau panah. Yang saya maksud kelinci gunung ini, dia bisa bertahan menghadapi predator yang lebih besar. Bagaimana mereka berhadapan? Tubuhnya saja kecil begitu, tetapi dengan tubuhnya yang kecil dia bisa masuk dengan lincahnya ke sela-sela gunung batu. Dan kalau sudah masuk ke situ, musuhnya tidak bisa berbuat apa-apa. Paling-paling hanya memandangi. Sementara kelinci gunung berkata, kamu tidak bisa menerkam aku. Sekalipun musuhnya besar, burung elang atau singa, tapi kalau sudah masuk ke gunung batu,
tidak mungkin bisa dicari lagi. Siapakah yang menjadi gunung batu kita? Tidak lain adalah Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Sekarang binatang yang ketiga, belalang. Belalang itu menjadi aktif saat matahari terbit. Coba saudara baca kitab Nahum pasal 3 ayat 17. Dikatakan, para pemimpinmu seperti belalang pindahan, dan para pejabatmu seperti kawanan belalang yang terdapat di atas pagar tanam-tanaman pada waktu dingin, tetapi pada waktu matahari terbit mereka terbang jauh dan tidak diketahui tempatnya berada. Belalang ini seringkali terbang dengan berkelompok, saudara, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Belalang ini yang paling ditakuti oleh petani-petani gandum di Israel. Khususnya kalau saudara lihat di zaman Nabi Malachi atau Maleakhi, orang ketakutan luar biasa karena semua tanaman gandum dia habisin hanya dalam hitungan jam saja. Mereka datang bukan 1-2 binatang, tetapi jutaan binatang dia akan datang. Dan kalau sudah datang, orang hanya bisa memandangi, orang hanya bisa menangis. Kenapa tanamanku habis dimakan belalang? Ada belalang pengirip, belalang pelompat dan sebagainya. Saat terjadi hal seperti itu, Nabi Maleakhi memberitahu bahwa kamu tidak mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan, yaitu persepuluhan, sehingga persepuluhan itu dimakan oleh belalang pelahap atau belalang pengirip atau belalang pelompat. Kalau belalang pelahap bisa lewat, ada belalang pengirip. Belalang pengirip bisa lewat, ada belalang pelompat. Makanya saya mengatakan, saya di sini berani memberitakan bahwa kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak dari Tuhan, yaitu persepuluhan. Karena apa? Dengan mengembalikan itu berarti uang kita utuh. Untuk masalah ini saya tidak akan menerangkan lebih jauh karena kitab suci video saya sudah ada, yaitu di dalam YouTube. Itu judulnya adalah angka 9 yang penuh mujizat. Makanya saya katakan 9 kali berapapun jumlahnya pasti 9. Itu angka yang utuh. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan lihat yang berikutnya. Belalang itu terbang mengikuti arah angin. Angin itu gambaran dari gerakan Roh Kudus atau Ruach HaKodes. Saat ini gerakan Ruach HaKodes adalah pemulihan segala sesuatu, baik 7 hari raya, tentang keesaan Bapa Yahweh untuk mengcounter Tritunggal, juga tentang nama, banyak sekali saudara yang dibolehkan. Itu adalah gerakan Roh Kudus. Kalau sampai saudara tidak mau mengikuti gerakan Roh Kudus, maka kita akan terlibas. Oleh sebab itu kita harus tahu, melihat tanda-tanda zaman yang ada saat ini,
Kondisi perekonomian sedang goncang luar biasa hebat. Bukan saja perekonomian, tapi kejahatan juga meningkat. Angka pengangguran juga meningkat. Kepada siapa kita akan lari? Kepada siapa kita akan mengadu kalau bukan kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach? Jangan saudara berpikir, wah ekonomi di Indonesia buruk, saya tak pindah ke Amerika. Sami mawon. Sama saja saudara. Di sana pun sedang mengalami kesulitan ekonomi. Barusan ada teman, saya tidak sebutkan namanya, dia punya invest di Amerika. Tapi ternyata untuk menarik invest itu dia dibebankan berapa dengan jumlah tertentu. Kalau sampai jumlah tertentu ini tidak bisa terbayarkan, itu invest akan hilang. Loh, saya bilang, loh kok begitu? Ya, teman saya sudah mengambil dan sudah bisa diambil. Sementara invest saya belum. Saya harus membayar sekian. Kalau sampai waktu yang ditentukan paling tinggal beberapa hari tidak bisa membayar, invest itu akan hilang. Waduh, ngeri sekali. Berarti uang miliaran itu juga akan lenyap, saudara. Saya katakan memang dunia ini sedang kacau di mana-mana. Oleh sebab itu, kepada siapa kita bersandar, kepada siapa kita bergantung, kecuali kepada tangan Bapa Yahweh. Ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, percayalah bahwa kita pasti akan selamat. Kita mau lari kemana? Mungkin saudara akan berkata, saya mau punya rumah di pantai, karena pantai itu indah. Tapi sekarang pantai bisa muncul tsunami tiba-tiba, karena sekarang tsunami juga bisa dibuat manusia, saudara. Mau tinggal di gunung, pegunungan indah dan udaranya sejuk, tetapi bisa terjadi tanah longsor. Tadi saya mendengar ada satu desa yang habis kena tanah longsor, saudara. Sangat mengerikan sekali. Tidak ada tempat yang aman kecuali di dalam tangan Bapa Yahweh. Saudara boleh mengamankan ekonomi saudara, enggak masalah, itu kewajiban. Tapi yang terpenting, andalkan Bapa Yahweh. Karena waktunya akan segera tiba, saudara. Ketika Yeshua datang untuk yang kedua kali, selesai kita akan berkata goodbye kepada dunia ini. Kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Tapi siapa yang ketinggalan, saya berkata secara serius, saudara akan mengalami kesengsaraan luar biasa. Apa yang saudara cari, kerja terus, siang malam, kerja terus, tanpa peduli akan ibadah. Tapi ketika rapture, uang yang saudara kumpulkan tidak bisa saudara pergunakan. Rumah yang indah yang saudara miliki juga tidak bisa dipergunakan, kecuali kalau saudara mau memberi diri menjadi member of 666, anggota dari 666, saudara akan aman. Tapi umur saudara cuma 3,5 tahun saja. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, ikutin gerak Roh Kudus. Kemanapun Roh Kudus membawa kita, maukah kita
berada dalam arusnya Roh Kudus. Ini yang penting, saudara. Selanjutnya, belalang, hama yang memiliki 8.000 spesies dan memiliki daya perusak yang luar biasa. Terbangnya sangat jauh, membawa dampak yang luar biasa. Coba sekarang, kalau semua jemaat Tuhan mengambil tekad, minimal saudara, setahun saya membawa satu saja jiwa. Tiap tahun sudah berganti. Apalagi kalau kita berani komitmen 1 bulan saya akan persembahkan jiwa untuk Tuhan. Lebih cepat lagi, saudara. Ayo kita berani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita bersama-sama seperti belalang ini, kita punya dampak yang luar biasa. Kalau kita punya dampak di dalam kehidupan kita, maka dunia akan tahu bahwa kita adalah murid-murid sejati dari Yeshua HaMashiach. Jangan takut kita cepet-cepetan dengan kuasa setan. Waktunya sudah tidak lama. Sekarang kita akan melihat binatang selanjutnya, yaitu cicak, saudara. Binatang ini ada di mana-mana, baik di tempat yang bersih maupun kotor. Ini artinya apa? Dia bisa menyesuaikan diri. Kita sebagai orang-orang percaya harus belajar bisa menyesuaikan diri. Walaupun kita berada di tempat yang jelek atau di tempat hotel berbintang 5, itu tidak masalah, saudara. Kita harus bisa beradaptasi. Amin. Kalau kita beradaptasi, kita bisa campur, maka orang akan melihat kita sebagai murid-murid Yeshua yang tidak eksklusif. Kita akan beritakan bahwa ternyata orang-orang ini persis sama seperti cicak yang bisa berada di tempat yang bersih maupun kotor. Artinya di tempat yang bagus maupun di tempat yang jelek kita tetap bisa. Jangan sampai seperti yang sering kali saya perhatikan dalam dunia Kristen. Saya sampai dulu, saudara, panggil pendeta itu trauma saya. Karena setiap mau dipanggil selalu tanya dulu, jemaatmu ada berapa? Berapa yang kamu bisa memberikan persembahan kepada saya? Saya nanti di sana ditempatkan di hotel mana? Nanti siapa yang menjemput? Apakah sound sistemnya bagus, bisa terjangkau semua atau asal-asalan? Saya betul-betul trauma. Alasannya kenapa dia memerlukan yang bagus itu, dia bilang, saya ini kan anak raja. Kalau anak raja ya kamu harus tempatkan saya sebagai anak raja. Ya sudah, kalau begitu lebih baik enggak usah. Ya, khotbahi sendiri saja. Podo wae, saudara. Sama saja. Yang penting jemaat tunduk pada firman, menjadi pelaku firman, dia akan berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, cicak itu tidak bisa berjalan mundur. Sekalipun ada musuh, dia lebih bisa berbelok. Saya garis bawahi kata tidak bisa berjalan mundur. Pernah saudara lihat cicak jalannya mundur? Nggak ada cicak jalannya mundur, kecuali cak pelontos itu yang mundur jalannya, saudara. Ya. Kalau cicak nggak bisa, saudara.
Lah kita sebagai orang percaya kadang mundur jalannya. Waktu itu terus maju, berjalan terus. Kita harus mengikuti alur dari waktu yang terus berjalan maju. Jangan pula melihat masa lalu, tapi melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Selama kita melihat masa depan yang penuh pengharapan, kita akan menjadi manusia hari esok. Manusia hari esok adalah manusia yang punya pandangan jauh ke depan, punya misi, visi, dan impian. Kita mau kemana? Itu sangat jelas di dalam kitab Yeremia juga dikatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu untuk kita mendapat hari depan yang gilang gemilang, bukan hari depan yang suram, tapi hari depan kita, saya katakan di dalam nama Bapa Yahweh, hari depan indah sudah menantikan kehadiran saudara. Yang penting kita maju terus, saudara. Ya, saya garis bawahi kata maju, tidak berjalan mundur. Ya. Kemudian yang ketiga, cicak itu cerdik. Saat berhadapan dengan musuh, dia melepaskan ekornya untuk menarik perhatian musuhnya. Pernah saudara menangkap cicak yang ekornya tiba-tiba putus? Coba saudara pikir, apa enggak aneh? Ekor putus tapi masih bisa bergoyang-goyang, saudara, untuk menarik perhatian lawan. Sementara cicaknya dia lari, tinggalkan ekornya. Dia tidak memiliki pertahanan yang lain kecuali dia mengecoh lawan dengan cerdik. Sekalipun kita tahu dengan cerdiknya itu dia harus kehilangan ekornya. Dia harus kehilangan apa yang dia miliki. Tetapi dia tahu bahwa dia akan terluput dari malapetaka. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita belajar seperti cicak yang punya kecerdikan. Kecerdikan ini macam-macam, saudara. Kalau kita berhadapan dengan musuh yang lebih besar, kita harus menggunakan kecerdikan. Tidak mungkin kita menggunakan kekuatan fisik kita. Tidak bisa. Kita harus menggunakan kecerdikan. Manusia sekarang jauh lebih cerdik daripada manusia zaman dulu. Saya ambil contoh, kalau dulu orang mau perang itu harus membawa pedang, membawa panah, membawa obor. Sekarang nggak perlu panah, pedang dan obor, tapi menggunakan nuklir. Itu artinya kecerdikan manusia bisa dipergunakan untuk mengalahkan lawan. Kita melihat yang lain lagi, yaitu bisa berjalan di tempat yang terjal dan licin karena memiliki daya rekat pada kakinya sangat luar biasa. Saudara, cicak sekalipun dia berada di tempat yang terjal, berada di tempat plafon yang seharusnya bisa jatuh, tapi dia bisa, kakinya menempel dengan erat. Bahkan kadangkala, mohon maaf, kalau perempuan-perempuan kalau lihat cicak jatuh nempel di tangannya, gitat-gitat tidak karuan, ya, ketakutan. Karena cicak itu rasanya anyep, saudara. Tapi dia bisa menempel dimanapun. Coba di plafon, bisa jatuh. Tapi kalau cicak, tangannya itu menempel. Nah, itu yang diselidiki orang-orang masa kini.
Saat ini orang menyelidiki bagaimana caranya dia bisa menempel seperti cicak di tempat yang terjal. Apa arti rohani? Arti rohaninya adalah dia bisa berjalan di tempat yang licin karena memiliki daya rekat pada kakinya yang luar biasa. Selama kita memiliki prinsip iman kita, memiliki kekuatan, sekalipun kita berada di tempat yang bisa membawa kita jatuh dalam dosa, kita akan tetap bisa bertahan. Saya cukup mengagumi, kenapa ya? Saya kadang berpikir, kok cicak bisa nempel di plafon? Seharusnya dia jatuh. Apakah dia tidak memiliki daya tarik bumi? Ternyata kakinya memiliki daya rekat yang luar biasa. Itu sebabnya para orang-orang teknisi yang cerdik, dia menciptakan bagaimana caranya supaya dia bisa berjalan di atas kaca atau kaca yang terjal. Rupa-rupanya pakai daya rekat yang kuat, saudara. Pakai semacam kayak karet, begitu kencengan gitu, dia nempel kuat sekali. Untuk bisa menjadi HP holder itu juga kadang mempergunakan cara seperti itu. Jadi kita tahu bahwa dia bisa berjalan di tempat yang terjal, tapi dia tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada. Kita lihat yang selanjutnya. Tubuhnya tidak bisa tenggelam sekalipun berada di gelombang air yang sangat besar. Coba saudara bikin eksperimen, buktikan kata-kata saya, saudara. Sampai di rumah saudara tangkap cicak, tenggelamkan, dia tidak akan bisa tenggelam, ya. Dilelepke tidak bisa tenggelam, saudara. Dia selalu mengambang. Artinya dia secara rohani, saudara, cicak ini sebagai gambaran kita, orang-orang percaya yang tidak bisa ditenggelamkan oleh keadaan dunia ini. Sekalipun dipengaruhi dengan cara apapun, kita akan tetap mengambang. Kita selalu berada di atas. Seringkali saya prihatin kalau melihat demo-demo yang ada di pabrik-pabrik, mereka demo mengatakan wong cilik gajinya kecil, katanya. Mau minta meningkatkan gaji, wong cilik diperhatikan, perlu diperhatikan. Saya prihatin karena orang itu tidak bisa membedakan antara gaji dan rezeki. Saya katakan gaji boleh kecil, tapi rezeki bisa 100 kali lipat dari gaji saudara. Yang jelas, pikiran kita harus selalu positif. Pikiran kita harus selalu melihat bahwa masa depan kita itu pasti baik. Jangan sampai saudara berpikir begitu bangun pagi, itu ada orang ya WA saya ngomong gini, kenapa Pak Lukas, bagaimana caranya? Saya setiap kali bangun pagi itu selalu saya melihat itu rasa panik, Pak. Lah paniknya apa? Utangmu banyak? Tidak. Tapi saya takut menjalani hidup ini. Lah bagaimana? Kamu saja belum menjalani kok sudah takut. Kemarin ada yang telepon sama saya mengatakan, Pak, kenapa saya kok sekarang penuh dengan ketakutan? Lah ya jangan tanya sama saya, tanya pada dirimu sendiri. Kenapa kamu ketakutan? Coba kamu masuk kamar sekarang, meditasi, bayangkan hal-hal apa
Apa yang ini menjadi visi dan impian saudara? Saya katakan begitu. Oh, harus meditasi ya Pak, tidak jalan lain, nggak ada. Belajar meditasi, kemudian bayangkan hal-hal yang dahsyat, pertolongan Tuhan. Iya, saat ini saya betul-betul dicekam rasa takut. Rasanya kalau pagi saya khawatir terus. Bagaimana cara menghilanginya? Ya saya katakan ya tidak ada cara lain kecuali kamu meditasi. Meditasi itu akan mendatangkan energi positif. Percaya enggak kalau Bapak Yahweh itu maha kuasa? Percaya? Kalau percaya Bapak Yahweh yang maha kuasa, dia maha kuasa atas diri saudara. Kalau saya susah saudara, kalau melihat, oh Bapak Yahweh maha kuasa, tapi hidup kita penuh kekhawatiran. Di mana kuasanya Bapak Yahweh kalau begitu? Tidak ada. Ya. Kalau Bapak Yahweh maha kuasa, ya kita harus mengakui bahwa apapun masalah, apapun tantangannya, Bapak Yahweh maha kuasa. Dia lebih kuat dari tantangan kita. Dia lebih dahsyat daripada masalah yang kita hadapi. Percayalah bahwa Tuhan selalu melindungi saudara semua. Kita lanjut saudara. Hal yang kecil tetapi membawa kebijaksanaan. Tadi ayatnya bilang hal yang kecil. Berarti tidak cuman binatang saja, tetapi hal yang kecil. Apa yang kecil? Benih yang kecil jangan diremehkan. Sekecil apapun kalau dipelihara akan menjadi besar. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-6, coba kita baca. Lukas pasal 17 ayat yang ke-6. Lalu Tuhan berkata, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon murbei ini, tercabutlah dan tertanamlah ke dalam laut, maka dia taat kepadamu. Jangan sepelekan hal-hal yang kecil, termasuk iman yang kecil. Sama seperti saudara meyakini bahwa besok pasti kita bisa bangun pagi, bisa melihat matahari pagi. Yakin? Terjadilah saudara. Jangan seperti ya yang saya ceritakan tadi, hidupnya khawatir, takut, cemas. Lah di mana Bapak Yahweh? Ya. Katanya sudah percaya Bapak Yahweh, kok masih cemas, masih khawatir? Apakah Bapak Yahweh itu nun jauh di sana harus diteriakin dulu supaya dia datang? Nggak perlu. Bapak Yahweh bahkan tahu suara hati kita yang tidak pernah keluar dari mulut kita pun Bapak Yahweh mengerti. Oleh karena itu, jangan kita remehkan hal-hal yang kecil. Misalnya orang punya visi dan impian. Oh, saya percaya bahwa sekali waktu saya akan punya mobil. Jangan saudara bilang, mosok gajimu aja cilik kok, tidak bisa kamu punya mobil. Apakah kita akan memadamkan? Seharusnya begitu ada orang yang punya visi, dorong mereka. Katakan, Bapak Yahweh pasti merestui saudara. Waktu itu bukan milik kita, waktu itu miliknya Tuhan. Cepat atau lambat visimu pasti akan terwujud. Harus berani saudara. Ya. Yang kedua, apa yang kecil, yaitu api yang dapat membakar hutan jika tidak dikendalikan. Lidah juga seperti api. Kita baca terlebih dahulu kitab Yakobus dan 1 Petrus. Kitab Yakobus pasal 3
ayat yang ke-8. Namun tidak seorang pun yang mampu menjinakkan lidah. Dia adalah suatu kejahatan yang tidak dapat dikendalikan, penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memberkati Bapa kita, Yahweh. Dengan itu pula kita mengutuk manusia yang telah secitra dengan Elohim. Mulut itu sekalipun seperti ini, ketahuilah saudara, bahwa mulut saudara itu adalah alat untuk mencipta. Dalam kegelapan seperti apapun, kita mencontoh seperti Bapak Yahweh. Dalam kegelapan Bapak Yahweh berkata, Yehi or, jadilah terang, dan terang itu jadi. Nggak panik, nggak bingung, nggak ketakutan. Begitu juga kita, seminim apapun kita meyakini ucapan kita itu akan jadi. Ya, kemudian kita akan baca di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Sebab siapa yang ingin mencintai kehidupan, melihat hari-hari yang baik, biarlah ia mengekang lidahnya dari yang jahat dan bibirnya tidak membicarakan tipu muslihat. Pembicaraan apapun kita bicara dengan baik, berenergi positif, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Saudara tahu apa sebabnya hutan yang lebat kok bisa kebakaran? Pernah nggak mikir saudara bahwa ternyata itu ada embun kena sinar matahari itu membentuk lensa, dan kalau dia pas di daun kering, daun keringnya itu akan terbakar, dan daun kering yang terbakar itu akan jadi banyak saudara, sehingga terjadi kebakaran hutan. Dari api yang kecil bisa membakar hutan yang lebat. Demikian juga dengan lidah. Dengan lidah kita bisa menggosip-gosipkan kehidupan kita. Saya beritahu saudara bahwa kalau saudara yang senang bergosip ria, gosip itu memiliki dosa seperti dosa perzinahan, bahkan lebih lagi. Kenapa? Karena saya membahasakan dosa gosip itu memiliki daya penghancur yang luar biasa. Saya umpamakan misalnya di kehilat kita yang jumlahnya sekitar 500 lebih kira-kira ya, begitu banyak. Tiba-tiba ada orang yang bergosip, kamu tahu nggak si A itu begini-begini, si B itu begini. Saling gosip menggosip, maka kehilat itu akan pecah. Oleh sebab itu berhati-hatilah di dalam kita bermain-main dengan lidah. Sekarang selanjutnya, apa yang kecil saudara? Yang kecil adalah amanat atau kepercayaan yang sekecil apapun bisa berdampak besar. Banyak orang tidak sadar bahwa mengemban amanat tidak dilaksanakan dengan baik. Saudara tahu kenapa sampai kita melihat demo di mana-mana yang didemo anggota DPR? Saya bukan bicara politik, tapi kita bicara fakta, saudara. Kita melihat terjadi demo di mana-mana karena apa? Yang jadi wakil tidak membawa amanat dengan baik. Dia hanya mementingkan diri sendiri, sehingga terjadi demo di mana-mana, terjadi penjarahan di mana-mana. Oleh karena itu saya ingin saudara sebagai umat-umat Tuhan
saudara dapat menjaga amanat dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach pernah berkata, kita harus membawa amanat itu dengan baik agar supaya dunia ini dapat segera tergarami oleh iman kita. Kita melihat apa itu yang kecil, yaitu kejujuran. Orang yang jujur, tidak curang, dapat dipercaya. Bagaimana dengan amanat dari Tuhan? Bisakah kita menjaganya dengan baik, khususnya iman, demi keselamatan kehidupan selanjutnya? Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa gambar ini sudah bisa kita melihat adanya ketidakjujuran. Di atas seperti itu, di bawah seperti ini. Sehingga terjadi korupsi di mana-mana. Bahkan kalau saya melihat dari statistik, saudara, ternyata korupsi di Indonesia itu sudah mencapai ranking yang sekian, sangat berada di atas, saudara. Saya nggak perlu sebutkan, nanti banyak yang tersinggung lagi. Ya, pokoknya ranking kita sudah tinggi. Ya, ranking tinggi itu artinya kalau orang sekolah rankingnya tinggi, dapat ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4 itu tinggi, saudara. Nah, kita itu sudah mencapai ranking koruptor terbesar di dunia. Ya, dengan mudahnya orang mempergunakan uang untuk meluruskan keinginan apapun, saudara. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu sebabnya kalau sekali waktu kelak ada di antara saudara yang ternyata Tuhan izinkan menjadi pejabat, harus yang jujur. Amin. Ya, harus yang jujur supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Selanjutnya, amanat agung Yeshua HaMashiach sebagai penjala jiwa. Coba kita akan baca di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-19. Matius pasal 4 ayat 19, ya. Ayat yang ke-19. Nah, dan dia berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Saudara tahu bahwa murid-murid pertama Yeshua waktu mendapat panggilan Tuhan itu mereka sedang bekerja. Mereka bukan pengangguran. Kalau saudara ikuti ceritanya, murid-murid itu sedang menjala, saudara. Dan Yeshua katakan, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Dia langsung tinggalkan jalannya mengikut Tuhan. Itu. Kemudian Matius pasal yang ke-28 ayat 19. Oleh karena itu seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cepet-cepetan kita dengan setan. Ya, begitu orang terima Yeshua langsung dibaptis. Tapi baptisnya juga harus yang benar. Jangan asal, saudara. Apalagi orang yang belum dibaptis berani membaptis, itu ya keliru, saudara ya. Orangnya harus bisa membaptis dan dia diajari bagaimana cara membaptis orang, sehingga kita bisa mendapatkan jiwa-jiwa baru. Apakah benar amanat agung itu kita lakukan pada keluarga kita,
pada teman kita. Sekali lagi, Tuhan perintahkan, memberikan amanat, sekalipun dia kecil, katakanlah, jadikan semua bangsa muridku. Beritakan Injil, baik ataupun tidak baik. Saya sering memberitakan Injil kepada siapapun, supaya mereka bisa mendapatkan keselamatan. Perkara mereka tolak, itu pilihan mereka sendiri. Manusia diberikan hak dan kebebasan untuk memilih. Saya percaya kalau kita mau mengikuti perintah Tuhan, maka semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah pemberitaan firman-Mu. Biarlah apa yang sudah firman-Mu sampaikan akan anak-anak-Mu bawa menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga mereka berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tal Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Yom Teruah atau peniupan Nafiri, pada hari Senin 22 September 2025 pukul 6 sore dengan tema Tahun Pefaf, Tahun Pertobatan, Pemulihan, dan Penuaian Rohani melalui iman kepada Yeshua HaMashiach. Bagi jemaat live streaming, saudara bisa menyiapkan apel dan madu untuk dimakan bersama sebagai simbol memasuki tahun yang baru dan manis. Mari bersama-sama ikut serta dalam Family Camp KPI dan GPF bersama Papi Lukas dan Pak Yefta Mulyanto pada tanggal 15 sampai 17 September 2025 di Nanda Navana Merbabu Camping Ground. Biaya pendaftaran sebesar Rp300.000 per orang, sudah termasuk makan, akomodasi, dan acara. Pendaftaran akan ditutup pada 10 September 2025 atau jika kuota 120 orang sudah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut dan konfirmasi pembayaran, Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak James di nomor 0812 2979 6778. Segera daftarkan diri saudara karena tenda terbatas. Demikian pengumuman. Ya, ini ada pengumuman tambahan saudara. Baruk Dayan Haemet telah berpulang ke rumah Bapak Yahweh, Ibu Ribut. Dia ini bertempat tinggal di RB saudara. Dia sudah dipanggil Tuhan dalam usia 71 tahun, hari Selasa 9 September jam 7 pagi, dan telah dimakamkan di hari yang sama pukul 14 di TPU Candi Nambangan. Kemudian yang kedua, Baruk Dayan Haemet, yaitu Ibu Francisca Haryati, yang kita mengenal dia Ibu Said, meninggal dalam usia 70 tahun pada hari Selasa 9 September 2025 pukul 6.30. Telah dimakamkan hari Rabu 10 September pukul 1 di TPU Giriloyo Magelang. Ya, ini pengumuman tambahan saudara. Saya juga perlu memberitahu kepada saudara sekalian untuk sekali lagi untuk memperkuat kita bahwa Family Camp itu tidak banyak acara, ya. Ada yang bertanya kepada saya, wah acaranya padat apa enggak? Tidak, ya. Acara itu
family camp itu hanya ingin kita kumpul sama-sama, saudara. Kedatangan Tuhan sudah hampir tiba. Jemaat mesti akrab satu dengan yang lain. Maka saya punya pemikiran kalau dengan family camp kita bisa bersama-sama berbincang-bincang, bersantai, ya, dan bisa menikmati udara sejuk, pegunungan, kita bisa ngobrol, sharing satu dengan yang lain. Jadi akrab, saudara, ya. Saya berharap saudara bisa mengikutinya. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Kita akan akhiri kebaktian kita. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi jemaatmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan mereka pada keluarga dengan selamat pula. Dan pada hari-hari ibadah mereka bisa kembali berkumpul untuk memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan terima berkat Kohanim. Haleluya. Yefareke ka Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehi rasa. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Amen. Ken yehi rasa. Isa Yahweh panau eleka we Hashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rasa. Baruk ata paer ufaruk ata besareh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amen. Baruk peripitneka ufri atmatka ufri faemteka shikar alapeka wa esterotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan aka umi syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboika ufaruk ata betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, beshem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodes, kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yevareka wa yismereha. Yevareka Yair Yahweh Anawelega wiguneka. Yevareka wa yismereha. Yevareka Yisayahweh Anaweleha wiguneka. We Hashem leha shalom shalom. We Hashem leha shalom shalom. Yevareha we yismereha. Yevareha. Selamat malam, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa.
Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.